Sufi itu orang yang kolbunya Allah beningkan. Dan ingat ciri-ciri orang yang kolbunya dibeningkan Allah, dia tidak pernah merasa hatinya bening. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang dibersihkan kolbunya oleh Allah, dia tidak pernah merasa kolbunya bersih. Itu ciri-ciri kolbu sudah mulai dibersihkan Allah. Ciri-ciri kolbu sudah ditawadukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah merasa paling tawaduk. Justru dia merasa saya ini orang sombong, saya ini orang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Imam Syazili, kakek guru dari imam ini, dan juga Imam Mursi, guru dari Ibnu Athaillah Skandari, nerjemahin sufi sederhana aja. Man safahullahu qalbah. Orang yang kolbunya Allah bersihkan. Ya. Dan sungguhlah elok jika ulama justru tambah takut berfatwa, ya, wala taqafu ma laisa laka bihi ilmun, ya. Janganlah kamu memfatwakan, membicarakan hal yang kamu tidak mengerti ilmunya, ya. Dan kawan-kawan saya biasanya dituduh sesat itu salah satunya karena hadis-hadisnya palsu, sanadnya nggak ketemu. Itu bisa diperbaiki. Silakan dibina, silakan dibangun silaturahim. Nanti ketemu, ya, insya Allah. Baik teman-teman, dan insya Allah kami menjamin, walaupun kita bukan paling benar, tapi insya Allah kita berusaha mendekati kebenaran. Kitab Al-Hikam yang kita baca, kita ada silsilah sanadnya, ada ijazahnya, ya. Dan kami walhamdulillah, mungkin kalau teman-teman ini dari kecil belajarnya fikih, akidah, saya sebaliknya, dari kecil saya ngajinya tasawuf, ya. Kalau untuk sama cukup mendengar, itu saya oleh ayah saya sudah dibawa sejak umur 9 tahun. Tapi mulai ngaji, mulazamah umur 13 tahun barengan dengan belajar thariqah sampai sekarang. Dan guru kami masih hidup. Kalau kurang yakin sekarang silakan datang ke Payakumbuh, itu masih ada Abuya Syekh Nu'man Bashir, ya. Nu'man Bashir ini beliau murid dari ulama karismatik di zamannya yang namanya Syekh Allamah Al-Usuli Mukhtar, ya. Beliau ahli usul, tidak pernah kuliah ke Arab, tapi kalau nulis kitab pakai bahasa Arab. Namanya Syekh Mukhtar. Thariqahnya Naqsyabandi, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan semua guru saya begitu, ya. Alhamdulillah semuanya Ahlus Sunnah. Jadi nggak usah khawatir. Nah, cuma mungkin nanti ada orang yang ngaku-ngaku atau yang bergaya seakan-akan Ahlus Sunnah itu milik dia. Nanti sertifikasi Ahlus Sunnah lewat dia. Wah, loh siapa yang angkat? Memang Rasulullah angkat dia? Nggak ada urusannya. Ahlus Sunnah ini milik bersama, rumah besar bersama, milik kita bersama, ya. Untuk ulama-ulama kita Ahlus Sunnah, untuk Sayyidina Nabi SAW, untuk Imam Athaillah Skandari, dan untuk orang yang mewakafkan tanah ini, dan siapapun yang berdonasi, dan siapapun yang hadir malam ini, para guru-guru, para masyayikh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Shiratal ladzina an'amta. Kalau ada orang bertanya, hikam itu di bagian apa di dalam agama kita? Jadi ada bagian ilmu akidah, ada bagian ilmu hukum, fikih, ada bagian namanya ilmu rohani, ilmu qalbu. Maka ini bagian ilmu qalbu. Maka ilmu ini tidak sepatutnya dinilai dengan ilmu akidah. Tapi basicnya adalah ilmu akidah. Basic dia fikih. Tapi fikih dan akidah tidak bernilai tanpanya. Sholat, kalau rukun sholat ada berapa? Berapa rukun sholat, Dek? Tahu nggak, Dek? 13, ya. Berapa? 13
13, pintar. Rukun sholat 13, adakah di situ rukun khusyuk? Nggak ada. Lalu di mana orang belajar khusyuk? Mesti bertasawuf. Jadi kalau orang ngomong kamu belajar fikih aja nggak bisa, tambah mumet. Mesti belajar tasawuf. Karena fikih urusannya ke hukum pada badan. Hukum pada badan. Contohnya wudu. Yang diwudukan otak atau badan? Yang diwudukan kolbu atau badan? Badan. Maka wudu itu urusan badan. Tapi kalau orang berwudu tanpa nama Allah, apa kata Nabi SAW? La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Hadis Imam At-Tirmidzi. Ya, hadisnya hasan, bahkan disahihkan oleh beberapa syaikh. Tidak sempurna, bahkan tidak sah salat atau wudu orang yang tidak menyebut nama Allah. Coba kalau lagi wudu, lagi kumur-kumur nyebut nama Allah di mana? Allah, bisa nggak? Lagi kumur-kumur bisa nyebut nama Allah nggak? Coba bayangkan, masukin ke mulut, bisa nyebut nama Allah? Nggak bisa. Berarti menyebut nama Allah di situ di mana? Di dalam kolbu. Dan itu mesti ditalkin baru tahu caranya. Oh, maksudnya baca bismillah. Loh, kamu baca bismillah di WC. Kecuali tempat wuduknya dipisah dari WC. Baca bismillah itu namanya lafaz bismillah, bukan zikrullah. Yazkur ismallah, menyebut nama Allah. Ismullah itu tempatnya di kolbu. Jadi nama Allah tempatnya di mana? Kalau melafazkan nama Allah di lisan. Beda ya. Melafazkan nama di lisan. Tapi kalau merasakan nama itu di kolbu. Nah, ilmunya di mana? Ada nggak di kitab fikih? Nggak ada. Ya dulu terjadi usaha ulama kita memisahkan ilmu supaya mudah. Di zaman Rasul kan nggak ada begitu. Sallallahu alaihi wasallam ya. Di zaman Rasulullah tuh nggak ada dibagi rukun wudu, nggak ada. Syarat wudu nggak ada. Itu pembagian ulama fikih supaya orang kalau belajar wudu itu fokus. Namun sebagian mereka memisahkan ilmu fikih dari ilmu rohani yang kemudian disebut ilmu tasawuf. Mungkin ada yang bertanya, emang ada tasawuf di zaman baginda Rasulullah SAW? Gimana jawabnya? Jawabannya sama. Emang ada ilmu hadis di zaman Rasulullah SAW? Ada nggak hadis sahih, hasan, dhaif gitu? Kan lagi senang ngomong begitu, dhaif, bid'ah gitu. Ada nggak ilmu begitu di zaman Rasulullah? Nggak ada. Ilmu tafsir ada nggak di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak ada. Ilmu fikih juga nggak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedakan fiqh di Quran, di hadis dengan ilmu fikih. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, hadis Bukhari dan Tirmizi. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, keberkahan, kebahagiaan baginya, Allah kehendaki dia mudah faham agama. Yufaqih, Allah faqihkan dia dalam agama. Maka kata Imam Ghazali, dulu fiqih itu mencakup 3 ilmu sekaligus. Akidah, fiqih, tasawuf. Tapi karena perkembangan zaman, jadi sufi kurang keren. Karena gak bisa jadi Pak Hakim, gak bisa jadi PNS. Kata Imam Ghazali nih, cuma PNS zaman itu, qadhi di zaman itu. Maka orang-orang berlomba-lomba belajar ilmu fiqih, ilmu bahsul masail, kalau sekarang debat. Imam Ghazali sampai ke makom itu dan dia menulis kitab Al-Wajiz. Dan kitab yang lebih besar lagi. Itu Imam Imam Ghazali kalau mau bikin mazhab baru, dia bikin. Tapi dia nggak bikin. Dia malah tetap bermazhab Syafi'i. Kenapa? Kalau dia bikin mazhab baru lagi, dia akan mengulang apa yang diulang oleh Imam Syafi'i. Gitu. Jadi perlukah
Buya Zul Asfi, Buya Aldomi buat mazhab fikih? Nggak perlu. Lama-lama ilmu ini misah. Ilmu akidah misah juga jadi debat. Makanya kemudian ada orang masuk penjara, disiksa cuma karena ngomong Al-Quran ini tidak makhluk. Imam Ahmad bin Hambal disiksa, lalu ditelanjangi, sarungnya dicopot, dipermalukan di dalam penjara, cuma karena gak mau bilang Quran makhluk. Apa urusannya coba? Apa gunanya bahas Quran makhluk enggak makhluk? Gak bikin kenyang, tapi dalam ilmu akidah bikin kafir. Maka banyaklah orang tengkar dalam ilmu akidah. Ternyata yang bikin orang sembuh dari pertengkaran itu apa? Ilmu tasawuf. Tapi ingat, tasawuf itu ujung. Menjelang ke tasawuf ada namanya thariqah. Apa? Thariqah itu sendiri juga mengalami proses. Sekarang thariqah itu ini menjadi agak apa ya? Apa nyebutnya Bu ya? Apa yang dialami oleh aliran fikih dialami juga oleh aliran thariqah. Maksudnya masing-masing thariqah merasa paling benar. Padahal berthariqah bukan untuk merasa benar. Berthariqah itu untuk menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Sya'rani, orang kalau berthariqah kadang-kadang rebutan kemursidan, rebutan jadi wakil talqin, jadi muqaddam, jadi badal, jadi khalifah syekh. Kalau di Naqsyabandi itu mursyid, di bawah mursyid ada namanya khalifah murid. Nah, yang agak tinggi namanya khalifah murad. Khalifah murad ini pengganti setelah gurunya. Gurunya meninggal dia lanjutin. Tapi di perkembangannya sudah diizinkan punya murid di zaman hidup gurunya, khalifah murad ini. Ya. Sebagian masyayikh begitu. Kalau di Syazili lain lagi, di Tijani lain lagi ya. Lama-lama thariqah. Tujuan berthariqah itu seperti kalau mau ke sini banyak jalan enggak? Bang Dik tadi lewat mana Bang Dik? Tol. Bukan tol ol kan? Ada lewat Muncul, ada yang lewat BSD. Itu kan jalan. Coba lihat, itu jalan Pak RW mana Pak RW? Pak RW itu jalan sekali 6 bulan dibenerin nggak? Bener ya? Sekali 6 bulan dibenerin. Bahkan ada jalan baru, ada jalan yang diperluas. Coba antum bayangin, itu baru jalan ke rumah kita. Per 6 bulan di aspal dibenerin. Bahkan ada yang diperlebar. Masa ada orang berthariqah cara lama dipaksain ke zaman sekarang, stres nanti muridnya. Thariqah itu artinya metode. Metode ini boleh berkembang, boleh berkurang, boleh dimajukan, boleh dihilangkan, boleh diganti. Yang nggak boleh diganti itu tasawuf. Apa yang nggak boleh diganti? Tasawuf. Karena tasawuf hukum Islam dalam fikih, lalu bab keimanan di dalam bab akidah itu nggak bisa diubah. Tasawuf itu bab qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Beruntung orang beriman yang sholat, yang mereka di dalam sholatnya khusyuk. Sholat itu fikih, khusyuk itu tasawuf. Coba antum nggak belajar tasawuf, apalagi menganggap tasawuf bagian dari ajaran Yahudi atau ajaran Kristiani. Terus kapan khusyuknya? Ini kalau ngelihat orang bertasawuf sibuk aja, ini mau dibid'ahin. Nah, dan hari ini cari bid'ahin gampang, komentar di kolom YouTube atau komentar di WA, di IG, bener nggak? Dan lucunya banyak orang berthariqah hari ini atau bermanhaj apapun, perangnya perang video. Tapi bocorannya video kita masuk Bang Dik. Ada yang menarik, jadi banyak orang cerita tasawuf itu sumbernya apa? Ada yang mengatakan dari sufah. Sufah itu emperan, dulu sahabat itu dulu nongkrongnya di sufah. Mereka kalau malam-malam nggak pulang, di mana nongkrongnya?
pojok masjid, sufah namanya. Makanya Pak pengurus masjid kalau punya masjid jangan dikunci. Biarin anak-anak muda tidur di situ daripada tidur di pos. Padahal bukan petugas. Kalau di pos, kalau dia ngelem kan kita nggak tahu. Ya, dia minum toa kan kita nggak tahu. Ya, kita nggak ngerti. Tapi memang ada orang berani ngelem di masjid di surau? Nggak ada. Nah, dulu surau-surau, masjid-masjid bebas orang tinggal. Nah, kami pun nanti memikirkan itu. Tapi khusus pada hari suluk. Pada hari-hari suluk. Jadi ada hari khalwat, itu orang tidurnya di surau. Tidurnya di surau. Syukur-syukur nanti ada pesantrennya nanti ya. Sekarang kita mikirin ada suraunya aja dulu. Ngajinya tetap ngaji kitab yang di pesantren. Cuma santrinya masih santri kalong begini ya. Ngalong sekali sebulan. Semoga nanti bisa ngalong sekali seminggu. Insya Allah ya. Tapi Imam Asy-Syadzili dan Abul Abbas Al-Mursi, apa kata mereka? Gak usah pakai ilmu aneh-aneh menjelaskan apa arti tasawuf. Sufi tasawuf itu man safahullah. Kata beliau dalam kitab Lataiful Minan. Sufi itu orang yang kolbunya Allah beningkan. Dan ingat ciri-ciri orang yang kolbunya dibeningkan Allah, dia tidak pernah merasa hatinya bening. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang dibersihkan kolbunya oleh Allah, dia tidak pernah merasa kolbunya bersih. Itu ciri-ciri kolbu sudah mulai dibersihkan Allah. Ciri-ciri kolbu sudah ditawadukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah merasa paling tawaduk. Justru dia merasa saya ini orang sombong, saya ini orang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syadzili, kakek guru dari imam ini dan juga Imam Mursi, guru dari Ibnu Athaillah Skandari, nerjemahin sufi sederhana aja. Man safahullahu qalbah. Orang yang kolbunya Allah bersihkan. Ya. Maka kita masuk insya Allah kepada beberapa hikmah ya. Kita masuk ke hikmah pertama. Jadi di mana-mana saya ngaji hikam, tapi akan beda tempat, beda syarahnya. Ya. Dan saya membawa kitab Imam Ibnu Abbad ya. Imam Ibnu Abbad ini lahirnya 733 Hijriah. Sekarang 14 kan baru Muharram kita 1445. Imam Ibnu Abbad pensyarah kitab ini, pengurai kitab ini, termasuk orang yang pertama mengurai kitab ini. Kapan lahirnya? 733. Musuh yang nulis kitab ini baru meninggal 3 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Ibnu Taimiyah wafat 728. 728 ke 33 berapa? 34. Oh 5, oh salah. Matematikanya lagi error berarti. Berarti 5 tahun sebelum beliau lahir, wafat penentang imam ini. Namanya Syekh Ibnu Taimiyah. Maka jangan heran, genealogi silsilahnya, nasab pikirannya orang yang anti tasawuf pasti kepada Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah sebelum wafatnya nulis tasawuf versi dia. Artinya dia tidak menolak tasawuf, dia cuma membenci bid'ah di dalam tarekat. Apa buktinya? Buya Zulasfi ini paling sering baca kitab Ibnu Taimiyah. Majmu' Rasail sudah dicetak, dikumpulkan dari manuskrip, tadinya berserakan, ada jilid 9, 10, 11 ya. Itu isinya tentang tasawuf dan suluk. Jadi Ibnu Taimiyah ngomong tentang tasawuf. Dan antum jangan kaget, dia dekat dengan 2 imam dalam pemahaman walaupun tidak masa. Pertama Imam Al-Qushairi, kakek gurunya Imam Ghazali. Yang kedua Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, pendiri tarekat
Qadiriyah. Maka Ibnu Taimiyah mempunyai jalur kepada Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Antara dia dan Syekh Abdul Qadir cuma 2 orang. Itu ada dalam buku saya, Teologi Muslim Puritan. Ya, silakan dilihat di jilid keempat. Nanti ada nama Ibnu Taimiyah, baca di situ, lengkap sanadnya ada. Tapi pakai uraian. Lalu dia juga terhubung ke Imam Qushairi, dan sepertinya dia lebih senang dengan Imam Qushairi daripada Imam Syazili dan imam lainnya. Dia menentang kakek guru imam ini, maka dia nulis Ar-Raddu ala Syazili, nolak Imam Syazili, karena ada namanya Al-Hizbul Bahar. Hizib, ini amalan ribat ba'da asar. Ya, di ribat kami mengamalkannya ba'da asar. Jadi jangan heran teman-teman semua, sahabat-sahabatku, kalau ada orang anti tasawuf. Emang ada imamnya. Lalu kalau Ibnu Taimiyah tidak malu menyebut istilah tasawuf dan kemudian mengatakan ini tasawuf yang benar, yang itu yang salah. Tapi sekarang mereka malu menyebut istilah tasawuf dan menggantinya dengan istilah tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs. Terus gimana? Ya kita ikut berbahagia. Yang penting tasawuf nggak akan pernah dibuang. Nggak apa-apa. Ya. Lain dengan Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, seorang muhaddis dan mu'arrikh dari India, tapi ahli bahasa Arab. Beliau menyebutnya fiqhul batin. Apa sebutan tasawuf? Jadi kalau belajar mazhab Syafi'i disebut fiqhuz zahir, fikih badan yang zahir. Sedangkan tasawuf disebut fikih qalbu, ruh yang batin. Ini Imam Abdul Hasan An-Nadawi. Tapi kalau saya Al-Faqir, Ar-Razi Hashim, ya, saya berpikir apa? Kalau bukan kita yang akan menyemarakkan kembali nama tasawuf, terus siapa lagi? Apa Bang Dik mau? Ada orang datang ke saya, kiai ngomong begini, dan bukan 1-2 kiai. Apa kata ke si kiai? Ar-Razi, apa kamu tidak takut ditentang kelompok Wahabi kalau pakai istilah tasawuf? Kalau kamu mengajar kitab hikam, kamu mengajar Ihya Ulumuddin Ghazali, kamu talqin zikir, kamu bertorikot, kamu nggak takut nanti dibenci salafi? Kira-kira jawaban yang bagusnya gimana? Gimana, bagus? Ada usulan? Saya jawab waktu itu spontan. Pak Kiai, sejak kapan kita ini berdakwah mencari ridho makhluk-makhluk Allah? Sejak kapan kita berdakwah mengajar ilmu-ilmu Allah, ilmu Rasulullah, ilmu para aulia Allah, lalu untuk mencari ridho Wahabi? Emang kalau saya ngajar Sahih Bukhari Wahabi terima? Enggak juga. Kita buka kajian Sahih Muslim di MRBJ Bintaro, enggak hadir Wahabi. Sahih Muslim lah Pak, enggak hadir. Saya buka kajian Madarijus Salikin Ibnu Qayyim di beberapa tempat, enggak ada mereka hadir. Enggak ridho juga. Terus gimana? Udahlah Kiai, saya bilang ngomong gitu. Kalau emang Kiai takut, biarlah saya yang berani. Ya. Kalau emang Kiai nggak berani, saya minta keberanian kepada Allah SWT. Tapi yang pasti saya ngajar tasawuf bukan untuk melawan Wahabi. Kajian tasawuf nggak ada urusannya benci Wahabi, justru kita tambah sayang dengan Wahabi. Karena jangankan Wahabi, orang kafir aja kita sayang. Sayang supaya dia dapat nur iman. Ya, kalau Wahabi ya kita sayang sebagai orang yang sama-sama bersyahadat. Apalagi orang yang sudah bertasawuf, beda thariqah, nggak ada masalah. Oh mursyid meninggal terus ada yang milih mursyid, nggak apa-apa, biarin aja, yang penting masih ikut zikir. Repot amat. Oh si anu ngaku mursyid,
padahal dia belum diangkat. Nah itu kan katamu, belum tentu kata dia. Ya, biarin aja. Yang penting orang tetap mau zikir, biarin. Nah, ini yang disebut oleh Imam Sya'rani dulu. Hati-hati, thariqah itu nanti ada syaitonnya. Syaitonnya itu sukanya apa? Bikin orang berebut dan hasad masalah posisi. Posisi mursyid, pengganti mursyid, posisi ustadz, pengganti ustadz. Nah, hati-hati. Ya. Nah, semoga ribat jauh dari itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ah, Imam Ibnu Abbad ini tadi lahirnya tahun berapa? 703. Sedangkan pengarang kitab ini Ibnu Athaillah wafatnya 709. Berarti jaraknya berapa tahun? Hitung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. (709) pengarang hikam, pengurai hikam atau bahasa Arabnya pensyarah, pertama kali lahirnya 733. Berarti berapa tahun? 24. Oke. 24 tuh lama gak? Saya 24 tuh udah berapa kali suluk saya itu. Ya, udah ngaji hikam berkali-kali, sudah khatam berkali-kali itu ngaji hikamnya. Nah, Imam Ibnu Abbad dia kemudian menjadikan kitab Ihya Ulumuddin, Risalah Kusyairiyah dan kitab-kitab tertentu, lalu dia amalkan mengikuti Imam Syazili, lalu dia syarahlah kitab ini. Ya. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu taala anhu. Siapa yang baca? Buya Yunal. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadikum al-muttasil ila al-imam al-syekh Ibnu Athaillah as-Sakandari qala min alamatil i'timadi ala al-amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Di antara tanda orang yang bersandar kepada amal usaha pribadinya adalah kurangnya pengharapan kepada Allah ketika adanya kemaksiatan. Udah paham belum? Belum. Kalau udah lanjut. Apa kata Imam Ibnu Athaillah? Min, di antara alamat, tanda-tanda i'timad, bersandar bukan kepada Allah tapi kepada amal soleh. Contoh, kalau malam ini tahajud, besoknya ceramahnya semangat gitu. Jadi saya dulu ahli muhasabah masa remaja buat pesantren kilat, tapi Bang Dik udah jadi artis dulu ya, masa-masa mimpin pesantren kilat ya, itu kita ada, saya dan beberapa teman-teman saya itu ada 2 atau 3 orang pakar muhasabah jam 3. Anggotanya bocil-bocil begini anak SD, SMP, SMA ya. Walhamdulillah ya, kalau nggak bisa membuat orang nangis, kita sebutlah orang tuanya, pasti dia nangis. Ya. Tapi kalau bocil-bocil anak SMP, kita gebrak meja, ketakutan dia nangis juga. Ya, teman saya kalau ingat ini pasti dia ketawa ya. Lalu kami ngobrol lah. Salah satu obrolan kami sebelum muhasabah. Jadi ada masa saya malas, ada masa dia malas mimpin muhasabah. Apa kata salah satu dari kami? Males lah kuat. Kenapa?
Kalau mimpin muhasabah ini harus tahajud dulu 7 hari katanya. Gitu dia. Gak boleh maksiat mata saya katanya. Ternyata temanku ini suka jelalatan juga sama kayak kita. Ya siapa yang tahan dari dosa mata, kan gak ada. Orang soleh kayak Buya Yunal ini kan gak tahu juga matanya. Kayak Faiz ini ya, gak tahu juga. Para ahli sholawat. Apalagi Datuk Dodo ini, paling gak jelas ini. Matanya nakal tuh ngeliat. Kalau udah ngeliat yang pakai jilbab tuh ngeri. Dikiranya istrinya semua tuh. Dulu. Sekarang sudah hijrah deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maaf ya Uni. Jadi kami kalau mau mimpin muhasabah mesti bergantung kepada tabungan amal beberapa hari yang lalu. Berarti saya kurang yakin kepada Allah kalau saya nggak sholat gitu. Secara awam benar ya. Secara awam benar. Tapi secara ilmu hakikat, ilmu tasawuf, Anda ada masalah. Gitu. Nah, apa kata Imam Notailah? Min alamatil i'timad. Ciri-ciri orang kolbunya enggak bergantung kepada Allah, enggak terikat dengan rahmatnya Allah, tapi ikat dengan tas amal. Apa ciri-cirinya? Ya, nuqsanur raja. Rasa percaya diri dia kurang, rasa harap dia kurang. Kalau inda wujudiz zalal, kalau ada zalal itu bisa jadi amalnya berkurang, bisa jadi terjebak maksiat. Bang Dik, kalau taat Tuhannya siapa? Allah. Kalau maksiat Tuhannya tetap Allah enggak? Tetap Allah. Jadi pemaksiat itu Tuhannya siapa? Tetap Allah. Orang yang taat siapa Tuhan dia? Kecuali orang yang maksiat dia ria, Tuhannya orang yang dia mau minta pujiannya. Atau pemaksiat yang dia menuhankan nafsunya. Itu lain cerita. Nah, maksud beliau, ciri-ciri kamu belum yakin bertuhan. Nah, ini bahasa ringkasnya. Ciri-ciri kamu belum yakin bertuhan, apa ciri-cirinya? Kalau kamu kurang amal atau terjebak maksiat, kamu kurang yakin berdoa, kamu kurang yakin dalam bertindak. Nih, hati-hati. Ya. Banyak yang salah faham dengan cerita Muhammad Al-Fatih. Ya, Muhammad Al-Fatih ini misalnya tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Tentaranya semuanya sholat 5 waktu dan berjamaah. Karena kalau mereka tidak sholat jamaah, mereka tidak yakin. Enggak begitu. Enggak begitu. Saya mau tanya, emang kalau kita kurang tahajud malam tadi, malam kemarin, Tuhan kita lari enggak? Yang ada kita yang lari. Allah enggak pernah lari. Allah mah dekat kepada kita semua. Nah, apa kata Imam Ibnu Abbad? Aku berkata, kata beliau, al-i'timad lallah na'tul arifin al-muwahhidin. Orang yang hatinya selalu bergantung kepada Allah, selalu yakin kepada Allah dalam setiap keadaan, mau keadaan taat atau terjebak maksiat, itu sifat utama dari orang ahli ma'rifat yang disebut arifin, al-muwahhidin, ahli tauhid. Ini jangan salah paham. Yang menghendaki taat dan maksiat siapa? Ini bukan Jabariyah. Ini ahlu sunnah. Jabariyah itu kelompok fatalis, serba takdir, bukan. Lalu mengatakan saya maksiat ini karena takdir, enggak begitu. Ada yang ngomong begitu enggak? Enggak begitu. Itu dalam akidah su'ul adab. Orang buruk adab ngomong maksiatku adalah takdir.
Tapi beliau lagi ngomong bab tentang tauhidnya tauhid. Apa itu? Adakah di alam semesta sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Ada nggak? Ada nggak? Orang taat izin Allah nggak? Tapi izinnya ma'ar ridha, ada ridhonya. Orang maksiat Allah izin nggak? Izin ma'al ghadab, tapi Allah murka. Karena jika Allah tidak izin terjadi maksiat, berarti ada Tuhan selain Allah yang mengizinkan itu. Nah, itulah syirik. Itu yang diwaspadai oleh imam kita, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi sebagian orang salah faham. Salah satu yang salah faham dulu yang rombak IAIN, namanya Profesor Harun Nasution. Tapi maksud beliau mungkin untuk manas-manasin orang yang dulunya nyantri supaya kemudian berpikirnya kritis. Tapi kayaknya keasikan. Lalu dia menuduh ahli sunnah ini setengah jabariyah, setengah fatalis, setengah serba takdir. Enggak begitu. Ya. Ahli sunnah mengajarkan la ilaha, tiada Tuhan penggerak alam semesta, kita duduk di sini, kita datang ke sini kecuali dengan izin Allah SWT. Orang duduk sekarang di dimanapun itu semua izin Allah. Namun ada yang diridhoi, ada yang tidak diridhoi. Kita nggak boleh sok-sokan terus ngomong, wah pengajian kita diridhoi Allah nih, enggak. Kita cukup mengatakan kita bermohon semoga majelis ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kalau lewat ada orang lagi main gaplek, jangan ngomong itu majelis dimurkai Allah, enggak ya. Siapa tahu dia lagi gaplek terus baca nama Allah kan? Allahu Akbar. Siapa tahu. Siapa tahu. Husnuzon ya. Wal i'timad ala ghairihi wasful jahilin al ghafilin. Ciri-ciri orang yang jahil bertuhan, tidak bermakrifat, dia menyalahkan dia menyandarkan kepada selain Allah sebagian dari kejadian alam semesta. Lalu menyebutkan, oh ini Allah nggak izin. Ya kalau nggak izin nggak terjadi. Ya. Bedanya apa? Sayyidina Al-Khidir alaihissalam setelah membunuh anak kecil dan merusak kapal, lalu menaikkan tiang, beliau tidak mengatakan ini perintah Allah. Beliau nggak ngomong gitu. Cuma mengatakan ma'afa'altu, aku lakukan daripada amri, urusanku. Ini adab. Ada yang ngamalin nggak? Kalau beli baju baru, beli motor baru, mobil baru, rumah baru, istri baru, Bang Dik itu ilmunya dia. Nggak tahu ya. Itu kita pegang ujungnya lalu kita doa, Allahumma inni as'aluka khairahu wa khairama jabalta alaih. Atau Allahumma inni as'aluka khairahu wa kharafi wa khairama jabalta alaih. Ya Allah, aku mohon kebaikannya, kebaikan di dalamnya, dan kebaikan yang engkau tempelkan kepadanya. Coba perhatikan doa berikutnya. Allahumma inni a'udzubika min syarrihi wa min syarri ma fihi. Enggak ada kalimat wa min syarri ma jabalta fi alaih. Enggak ada kalimat. Ya Allah, lindungi aku dari keburukannya dan keburukan yang terdapat padanya. Tidak disebutkan dari keburukan yang kau ciptakan padanya, enggak ada. Karena itu bab adab. Siapa yang mengajarkan? Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang bermakrifat, dia dapat satu adab namanya al-adab al-muhammadiyah. Apa nama adabnya? Bukan Muhammadiyah ya. Adab Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa adab Nabi Muhammad? Dia tahu semua baik buruk dari
Allah, tapi tidak pernah menzahirkan kata buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Buruk itu penilaian kita, baik itu penilaian kita. Ini mohon maaf, Bang Dik, bentak orang pakai takbir boleh nggak? Mana nih mic-nya nih? Ya, Bu. Boleh nggak bentak orang pakai takbir? Sebaiknya enggak. Yang tegas dong, kayaknya kurang yakin. Enggak. Tapi kalau saya nih punya pilihan, beda dengan Bang Dik, terus ngomong, Allahu Akbar, kamu pilih siapa? Allah. Oh, nanti bakal banyak orang perang takbir. Sono takbir, sini takbir, bingung kita. Ya. Dia kira dengan bertakbir politik dia jadi Islami. Belum tentu. Belum tentu dengan takbir politik kita jadi Islami. Dulu Ibnu Muljam dan Khawarij, mereka membunuh darah yang haram dibunuh, itu pakai takbir. Mereka bunuh pakai apa? Pakai takbir. Emang jadi benar? Kelompok apa? Khawarij. Kelompok yang keluar dari imam yang sah, lalu dia ingin membunuh imam yang sah dan siapapun yang menyepakati imam yang sah itu. Dulu yang dibunuh adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Bayangkan orang sebaik Sayyidina Ali dibunuh. Gimana Bang Dik ya? Jangan takut Bang Dik. Insya Allah Indonesia masih aman ya. Insya Allah kita doakan negara ini, nikmat bernegara ini nikmat yang mahal. Antum coba bayangkan, ini saya kan nggak nyoblos presiden sekarang dan presiden sebelumnya juga nggak saya coblos. Itu presiden dicaci, dihina. Kalau di Indonesia jika tidak melapor, yang menghina dia tidak akan ditersangkakan. Tapi kalau di jiran, di Saudi aja, kan pada senang ke Saudi kan? Coba kritik gak usah sebut nama. Allahumma ahlik ya, az-zalimin minal umara. Ya Allah, hancurkan orang-orang yang zalim di antara pemimpin-pemimpin kami. Itu turun mimbar langsung askar borgol dia. Di Indonesia gimana? Ya udah nikmati aja lah begini, ya. Nikmati aja begini nih. Ya. Saya menikmati sekali. Ya. Sangat menikmati sekali. Karena kita kecengin juga nggak diapa-apain. Alhamdulillah. Coba Bang Dik dicekin sekali, dihina sekali, pasti balas. Benar nggak? Dia dihina nggak balas Bang Dik. Jangan-jangan lebih terhina Bang Dik. Kita ngomong begitu, gila bilang projo, ya salam ya enggak lah. Dulu dibilang probo, ya pro kepada enggak. Saya itu kalau sudah diangkat seorang pemimpin dalam akidah Ahlussunnah wajib taat. Kecuali fi maksiatillah, dalam maksiat kan saya nggak nyoblos mereka berdua, ya. Yang saya coblos siapa? Yang sekarang jadi menteri. Tapi untuk ke depan belum tentu juga, ya. Kan belum ada pilihan. Jadi cuma video kita yang dulu diputer-puter gitu ya. Ya nggak apa-apa sih. Siapa tahu benar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, perhatikan di sini. Ciri-ciri orang tidak bermakrifat, dia bersandar bukan kepada Allah, tapi kepada viewer. Tahu nggak Bang Dik, selama musim pandemi itu kan orang jarang pengajian. Kita buat pengajian tengah malam, wajar dong secara logika nih. Wajar kalau kajian kita naik, bener nggak? Tapi ada orang nggak seneng, dia ngomong gini, Ar-Razi itu tiba-tiba naik kajian dia, tiba-tiba dia naik. Itu pasti disetting sama badan intelijen, pasti disetting sama polisi, disetting sama tentara.
Loh, urusannya apa? Betapa naifnya jika yang ngomong seorang ulama, seorang habib, seorang kiai. Berarti dia berpikir itu kajian masyhur bukan Allah yang memasyhurkannya, tapi dimasyhurkan oleh suatu lembaga. Benar nggak? Itu syirik khafi. Hati-hati. Itu syirik khafi. Banyak kok orang buka kajian seperti kita dan Allah angkat semua. Nggak ada setting-settingan. Yang nyeting Allah subhanahu wa ta'ala. Emang ini zamannya kebangkitan bertasawuf. Dan negeri paling banyak muslimnya adalah Indonesia. Negeri paling bebas buat majelis Indonesia. Bayangin, antum tahu nggak nih, buat majelis ini izinnya sama Pak RW aja beres, sama Bu Lurah selesai. Ya, bener nggak Pak RW? Bu Lurahnya nggak tahu datang nggak? Nggak perlu izin-izin pakai tauliah nggak ada. Nggak perlu rapat MUI dulu, nggak perlu. Nikmat nggak begitu? Ya, diktator nggak negeri kita ini? Ya, cuma memang ada program dia kita nggak suka, gitu aja bedanya. Tapi diktator tidak. Kalau diktator, antum dengar khutbah Jumat kemarin, dia mencaci maki pemimpin, Pak, habis itu langsung diambil. Itu diktator zaman Orba. Jadi bedakan diktator dengan kita nggak senang kebijakan dia, itu beda. Ya. Nah, kembali ke sini. Beliau kemudian membagi beberapa tingkatan orang-orang yang beramal, berbuat baik taat ataupun terjebak maksiat. Yang pertama disebut kelompok arifin, muwahhidin. Ini jangan salah paham, ini bukan kajian akidah, ini kajian rasa, ini kajian tasawuf. Ya, jadi ya dulu ada dosen saya ngomong, ilmu tasawuf, kitab hikam itu alirannya serba takdir fatalis. Dia salah paham. Ini bukan ilmu akidah. Ya, Jabariyah istilah akidah. Kelompok pertama, nah semoga kita sampai ke kelompok ini. Disebut kelompok apa? Arifin. Orang ahli ma'rifat. Orang yang kenal hakikat segala kejadian. Kalau kita kaji, orang taat siapa yang ngizinin dia? Tapi Allah orang maksiat siapa yang ngizinin dia? Allah. Tapi Allah murka. Sudah mulai paham? Nah, ini bab akidahnya. Bab tasawufnya. Ahli ma'rifat melihat apapun itu yang dia lihat cuma satu. La fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Dalam pandangan ahli makrifat, semua kejadian itu baik. Betapa banyak orang yang maksiat, ternyata maksiat itu awal dia hijrah. Dan tidak sedikit orang yang takbir, yang sholat, yang kemudian tahajud, dan bahkan hijrah, tapi itu awal dia menghina orang lain. Awal dia menodai kolbunya dengan kesombongan. Awal dia menghina orang yang beda faham. Awal dia tengkar dengan tetangganya, dengan saudaranya, cuma karena beda faham. Nih, sudah pernah lihat orang begitu? Antum gak usah lihat siapa-siapa, lihat saya sendiri. Saya dulu belajar tiap ngaji, pulang-pulang marahin abang saya, marahin kakak saya. Itu kakak saya perempuan, itu udah puas saya tenang-tenangin tuh, ya, udah jadi samsak, wallahi, ya, jadi samsak. Ya, semoga dia memaafkan saya. Ya. Kaset bapak saya tuh lempar belakang, itu kaset Ebit GAD, kaset Roma Irama, per belakang semua melayang, jadi bersayap dia. Pulang pengajian, saya ngaji justru menghina orang tua saya.
Ibu saya itu perias. Perias halal, perias orang nikah. Bukan perias yang itu pun nggak boleh kita benci, kita sayang. Kayak itu masuk datang ke asrama tempat saya nginap, ngasih duit. Saya tanya, "Mah, ini duit dari mana?" Habis ngerias, itu duit saya robek di depan orang tua. Gimana kira-kira kalau di antara kalian ini ada yang orang tua, terus yang ngerobek duit pemberiannya? Dibeliin pisang goreng, saya nggak terima. Saya tanya, dari mana? Habis ngerias, no kasih aja ke orang di luar. Saya anggap hasil itu hasil pencarian yang haram, hasil pekerjaan yang haram. Ya. Jadi taat, zahirnya taat. Oh, kalau malam-malam nangis setiap malam saya dulu. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya. Ternyata dosa ke orang tua gak beres. Tapi guru saya bacakan satu ayat, akhir surat Al-Mumtahanah, nanti cari. Itu dijadikan oleh mereka, oleh dulu guru-guru saya, untuk mendoktrin kami membenci orang tua, membenci saudara, membenci bahkan pasangan kalau berbeda faham. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu, sampai tengah ya. Panjang itu. Kamu tidak akan melihat ada orang yang percaya kepada Allah, hari akhir, menyayangi orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, meskipun dia keluarganya sendiri, saudaranya, istrinya, siapapun. Ayat itu turun tentang Abdullah bin Ubay. Bukan perbedaan faham, bukan masalah jingkran, tawasul dan maulid. Tapi beberapa orang bawa itu ke bab itu. Bukan masalah ideologi Pancasila, bukan Pancasila, bukan. Dulu Abdullah bin Ubay itu, seingat saya, ada orang mau bunuh bapaknya. Lalu dia katakan, kamu jangan bunuh bapakku. Ternyata Abdullah bin Abdullah mukmin. Ayah dia Abdullah bin Ubay munafik. Abdullah bin Abdullah si anak bilang, kalau ayahku mau terbunuh, maka yang membunuh aku, jangan kalian. Nah, gitu ngomongnya. Itu ayatnya turun tentang itu. Tapi kami pakai ayat ini untuk tidak mau makan buatan bapak ibu saya. Ya. Jadi kalau ada ayam harus saya yang nyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal sama aja. Itu latihan nyembelihnya sampai ke itu tuh. Kita naik gunung dulu, bukan, ke lembah mana, nggak kelihatan sama orang, terus kami praktek. Begini caranya, dibacakan surat Al-Maidah. Ya, ini cara menyembelih yang syar'i. Ternyata caranya lebih syar'i yang di pesantren. Ya. Saya praktek lah. Ketika praktek, kepalanya lepas dengan badannya. Allahumma sholli ala, praktek di rumah. Itu bukan syar'i ya, itu zolim. Tambah faham, tambah taat, tapi tambah benci dengan yang beda faham. Nih, perhatiin. Jika itu terjadi pada sahabat kita hari ini, sabar-sabar sama dia, doain aja. Itu gak bisa didebat. Karena bagi dia adalah kata Allah, dia adalah kata Rasul. Guru dia adalah kata Allah, guru dia adalah kata Rasul. Manhaj dia adalah manhaj Allah dan Rasulnya. Akidah dia, akidah semua para nabi. Ini gak akan bisa didebat. Doain aja. Wa'arid anil jahilin. Udah berpaling dari orang-orang begitu, gak usah diajak debat. Ya. Pengalaman kalau debat bukan tambah ya, menyelesaikan masalah. Kita boleh debat kalau kita dizolimi. Misalnya akan ada fatwa yang tidak pas, baru boleh debat. Itu fardu kifayah. Ingat-ingat nih Buya ya. Ini para Buya, para asatis ini, kita boleh debat kalau kita mau dizolimi pakai fatwa. Baru kita debat. Tapi kalau belum ada arah-arah ke fatwa, kita nggak usah debat. Karena gunanya juga nggak ada, cuma gagah-gagahan. Ya. Bayangkan, ilmu itu bagus nggak? Tambah ilmu, suka debat. Debat itu bagus nggak?
berarti belum tentu orang taat itu dia benar-benar taat. Sebagaimana ada orang maksiat di hari ini, malam ini belum sholat, dia mungkin malam ini masih judi, masih minum toa, masih melakukan hal-hal yang gak senonoh, tapi di batin dia sebenarnya ada kegelisahan. Dia gelisah lagi cari yang enak. Ternyata cari enak-enakan, bukan cari ketenangan. Nah, itu bedanya. Dan orang begini, dalam pengalaman kami ngajar, paling cepat tersentuh dengan ilmu tasawuf. Paling cepat tersentuh dengan ilmu tasawuf. Contohnya Fudail bin Iyad, maksiat apa aja dibuat, perkosa orang dibuat, ya, rampok orang dibuat. Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad dari perampok, penjahat, ternyata jadi wali Allah, wali kutub. Bisa dibayangkan. Karena dia tersentuh oleh sedikit saja, itu bab rohani. Ya. Lalu kenapa para arifin ini mereka selalu memandang Allah Ta'ala? Karena mereka sudah membiasakan zikir La ilaha illallah dengan pemahaman La fa'ila illallah, ya. Nah, kita rehat dulu, Bang Dik. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Buya. Sahabat, senyum. Jangan tegang. Karena senyum adalah manifest dari kekhusyuan kita mendengar apa yang dijelaskan oleh Buya. Buya, inilah yang saya rindukan Buya. Kalau belajar Al-Hikam itu kita belajar tentang dalamnya sebuah kedalaman. Dan Buya tadi mengingatkan bahwa jangan pernah berkata saya pernah belajar tasawuf lalu nggak mau belajar lagi. Padahal setiap guru yang kita pelajari ilmu tasawufnya itu kita belajar pengalaman dari guru kita itu. Dan Buya tadi mengatakan belum tentu juga tentang pengalaman saya, tapi mood saya hari ini apa gitu. Dan ini luar biasa Buya, tadi kita belajar tentang sufi, tentang hati yang dibeningkan. Sufi dalam kenyataannya adalah orang yang mampu melihat realitas kenyataan hidup atas nama cinta. Dia dihina, dia balas dengan doa, bukan dengan amarah yang murka melahirkan dendam. Tadi Buya juga mengatakan tentang orang yang memukul sambil membaca Allahu Akbar gitu ya Buya. Sahabat, saya jadi ingat kisah yang Buya juga ceritakan kepada saya tentang Nabi Adam. Saya mau tanya sama teman-teman semua, apakah Nabi Adam tergoda oleh iblis? Jawab. Iya? Iya. Iya atau tidak? Iya. Iya, nah kan kayak gini nih Buya ya. Ada yang belum dalam, ada yang udah di dalam kedalaman. Jadi semuanya benar. Jadi belajar syariat juga adalah tingkatan yang tertinggi dikala Anda juga baru belajar syariat. Jangan bilang ma'rifatul tinggi gitu. Ternyata Nabi Adam itu tidak tergoda. Sama sekali tidak tergoda. Dijanjikan surga yang kekal, tidak mau. Disuruh awet muda juga tidak tergoda. Tapi ketika iblis itu ditanya sama Adam, kamu siapa? Saya Allah. Baru Adam nurut. Saya takutnya kejadian di sekitar kita ini ada panggilan ini kata Allah, lalu engkau menonjok sahabatmu sendiri. Ternyata itu bukan kata Allah, bisikan dari setan. Jadi inilah ilmu marifat, ilmu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi memperdalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana, memiliki ridho. Tapi ridho itu tidak akan bisa dicapai kalau majelis yang hadir di sini, majelis ribat, juga yang sedang nonton, sehat semua ya, tidak berangkatnya dengan benih ikhlas. Karena siapa yang ikhlas mendengar Buya Ar-Razi Azim membahas Al-Hikam, dia akan dijemput oleh ridhonya Allah.
Penjemputan ini akan membuka satu pintu gerbang yang namanya keberkahan. Gak tahu gimana nanti kita pulang, ada kisi-kisi hati kita yang rongganya terbuka gitu. Tadinya menyempit, merasa benar sendiri, merasa paling benar, dan akhirnya justru paling rendah hati dan tawadu. Masya Allah, berkah nih, mudah-mudahan teman-teman di Buaran tetap istiqomah. Pak RT ada Pak RT di sini? Pak RW? Ya, mudah-mudahan kita semuanya menjaga kemaslahatan di sini ya. Yang paling penting, apakah ini nanti kita pulang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Gampang ikronya. Lihat aja ada sampah apa enggak. Kalau banyak sampah, saya nggak menjamin nih. Buya ternyata hanya bisa mengajar tapi tidak bisa mengantarkan. Setahu saya, Buya ini, ya ngeri ya, ngeri ya. Jadi tolong dijaga ya nanti kalau Buya mau pulang. Kita sampai jam 11 Buya. Ini mau tanya jawab atau gimana Buya? Baik, yang ingin bertanya, nggak ada, ya udah cukup, udah tutup. Oke, kita sholawat dulu, setelah itu Bapak ya. Ada selain Bapak siapa lagi? Ayo, 2-3 penanya. Oke, 2. Oke Mas, yang dipersiapkan yang di kiri, masuk. Yuk silakan sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى نشاهد حسن من نهوى بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار نشاهد حسن من نهوى وتدنو مننا علوى نشاهد حسن من نهوى وتدنو مننا علوى ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا
أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المحتار ومع الواسع ذاتي وأوصافي وحالاتي ومع الواسع ذاتي وأوصافي وحالاتي ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار حضرنا عندما غبنا وطلنا عندما طبنا حضرنا عندما غبنا وطلنا عندما طبنا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya, buat Majelis Ribat dan warga Buaran, ini kita ditonton udah ratusan orang. Ini dari warga Cilacap, Banjarmasin, Pekanbaru, Riau, Bali, Kerawang, Purbalingga, Cilegon, dan Bandung. Jadi Buaran yang mulai dikenal di Nusantara ini. Jadi sebelum surau ribat ini dibangun, ini saran dari Om Ganteng. Tanam pohon dulu, ya biar nanti suraunya jadi, ini menjadi surau yang paling go green di atas muka bumi ini. Ya, jangan udah jadi baru nanam. Ya. Baik, ini pertanyaan yang pertama ya teman-teman dari Majelis Ribat, dari Bapak siapa, tinggal di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya, Pak Dik. Nama saya Ahmad Fauzi, warga asli Buaran. Buya, sedikit saya bercerita. Bertemu Buya saat ini bukan suatu hal yang sengaja, tapi memang saya sudah berdoa dan sepanjang hampir 2 tahun saya berdoa ingin ketemu Buya. Hari ini Allah jawab. Saya merinding begitu mendapat undangan dari teman-teman di warga sini. Saya lihat, wah ada undangan pengajian seperti ini. Saya kenal Aikam dulu di sekitar 2012 di Cibungur dengan Kang Arpan. Itu saya ngaji juga di sana di majelis. Kemudian putus karena jauh di Sukabumi. Lalu saya berdoa terus kapan saya punya guru yang kira-kira bisa ngajarin hikam. Terus saya tonton YouTube-nya Buya sampai tadi sore saya masih nonton. Semua penjelasan di YouTube saya buka. Alhamdulillah hari ini pertemuan Buya dengan saya, ya mungkin ini apa yang tadi Dik Doang sampaikan, mungkin ada orang yang berdoa, salah satunya saya untuk Buya hadir di sini gitu. Iya, saya memang berdoa terus. Mudah-mudahan walaupun pernah Buya ke sini tapi saya nggak sempet. Tapi ini adalah suatu kerinduan saya kepada Buya. Alhamdulillah Allah pertemukan. Pertanyaan saya tadi terkait dengan apa yang disampaikan bahwa memang pernah terbersit juga. Saya suka dawam. Ratibul Haddad saya hampir setiap hari saya baca. Kemudian Kanjul Ares juga saya baca. Namun kalau saya nggak baca saya gelisah. Apakah ini bagian daripada penjelasan yang tadi Buya jelaskan bersandar dengan amal, kan begitu. Demikian Buya, mohon dimaafkan apabila ada salah dari saya yang sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mumpung ingat nih, mari kita angkat kedua tangan kita bermunajat buat yang mewakafkan surau ini. Mudah-mudahan beliau kelak mendapatkan surga yang terbaik di hadapan Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin, qabul ya rabb. Jelas ya? Kejawab. Oh ya, namanya Bang siapa tadi? Bang Fauzi ya. Makasih doanya Bang Fauzi, yang pasti kami bukan hamba Allah yang suci. Jadi kalau ada murid merindukan guru, itu karena rindu kepada Rasulullah SAW. Kebenaran gurunya mengajarkan tentang Rasulullah SAW, maka si guru disertakan dalam kerinduan itu. Jadi kami ini hanya disertakan dalam itu. Sebenarnya yang dirindukan bukan kami, tapi yang dirindukan adalah baginda Rasulullah SAW. Dan kita bersyukur kita disertakan. Maka dalam pemahaman dan keyakinan saya, tidaklah kita yang viral, bukanlah kita yang terkenal, tapi yang terkenal cuma Allah yang maha terkenal dan Rasulullah SAW yang rahmatan lil alamin. Namun karena kita dapat rezeki membicarakan Allah dan Rasulullah SAW, kita diikut sertakan dalam kemasyhuran Rasulullah SAW. Jadi kami berdoa semoga hati ini tetap tidak berubah fahamnya, ya. Malah tambah yakin hanya kepada Allah SWT. Malah saya tambah malu jika ada orang rindu saya, itu saya malu. Orang kayak kami ini nggak pantas dirindui, apalagi kayak Bang Dik ini. Allahumma sholli ala sayyidina. Maaf ya Bang Dik ya. Bang Fauzi, ini pertanyaan banyak orang. Kalau tidak sholat duha, kalau kasusnya Bang Fauzi nggak baca Rotibul Haddad, nggak baca Kanzul Aras. Kanzul Aras itu zikir Sayyidina Ali radhiyallahu wajha, kayaknya perasaan gelisah gitu ya. Itu yang gelisah itu namanya nafs, jiwa. Sedangkan yang patuh bertuhan itu namanya ruh. Yang gak boleh gelisah itu ruhnya. Nafsnya gelisah itu biasa ya. Jadi tadi zikirnya baru makanan nafsnya, jiwanya, belum makanan kolbu dan ruhnya. Maka zikirnya mesti dinaikin dari zikir untuk menenangkan jiwa kepada zikir sebatas karena Allah pantas untuk diingat. Beda nggak? Allah pantas diingat ya? Jadi saya zikir karena ingin tenang, berarti tujuan saya ketenangan jiwa. Dengan saya zikir karena Allah layak dizikirkan, beda nggak? Itulah yang disebut dalam kalimat munajat, ilahi anta maksudi. Ini slogan kita kalau mau zikir baca itu. Ya Allah, hanya engkau tujuanku, bukan ingin menenangkan jiwaku. Ini pertanyaan balik nih Bang Fauzi nih. Seandainya Rotibul Haddad dan Kanzul Aras tidak menenangkan jiwa, masih baca nggak? Itu baru benar, baru ngaji hikam. Tapi loading dulu kan? Loading, karena nafsiyahnya main sebentar, tapi ruhnya kemudian muncul. Alhamdulillah. Karena banyak hari ini orang sholat itu cuma cari tenang. Zikir itu cuma cari tenang. Akhirnya Tuhannya berubah dari Allah menjadi tenang. Kok jadi itu? Sejak kapan ketenangan itu jadi Tuhan?
Tenang itu buah berzikir, bukan tujuan kalau bahasa orang bisnis benefit. Bahasa orang bisnis apa? Benefit. Tapi makosidnya apa? Kalau bahasa ahli fikih, faidah, fawaid. Faidah beramal, bukan maqasid, bukan tujuan beramal. Tujuan beramal untuk Allah. Kalau kita sholat pikirannya tenang, berarti dapat buahnya. Tapi tujuannya bukan itu. Maka saya tanya Bang Dik, kalau nggak sholat duha, perasaannya nggak tenang, rezekinya nggak lancar. Terus Bang Dik karena punya kafe nih, sholat duha supaya kafenya rame, bener nggak? Jujur aja, Anda tahu kok. Ini yang jujur nih Buya ya, biar laku gitu. Saya memelihara para janda-janda. Itu modus aja. Apa kaitannya coba? Orang kayak kita ini perlu banyak-banyak tobat Bang. Jadi teman-teman semua, Tuhan kita bukanlah pahala, Tuhan kita bukanlah ketenangan. Tuhan itu yang dituju. Tuhan kita Allah yang memberikan ketenangan itu. Kalau sang pemberi ketenangan lagi gak kasih, masih sholat kan? Masih zikir kan? Baru ngaji hikam namanya. Baru disebut berhasil tahap 1 ngaji hikam. Ya, semoga malam ini sudah sampai di level itu semua. Beramal bukan lagi cari pahala, cari tenang, tapi karena memang ingin menyembah Allah Subhanahu. Udah lolos hikam pertama sudah. Ya. Sudah begitu belum? Jadi antum zikir nih 5.000 enggak tenang, udah zikir aja. Enggak ada urusan, kita enggak menyembah tenang. Apalagi tenang-tenang. Enggak ada urusan kita dengan itu. Urusan kita cuma satu, ya, urusan kita mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau Allah ridhonya lagi nggak nurunin ketenangan, ya sudah kita ridho. Maka saya selalu ngomong gini, ya Allah, apapun takdirmu hari ini aku ridho. Dikasih khusyuk, aku ridho. Bersyukur, nggak dikasih khusyuk, aku sabar. Tetap juga sholat, tetap juga sujud, tetap juga sedekah, tetap juga ngajar. Ini mohon maaf nih, kami kalau lagi ngajar itu ada mood loh, bahaya loh kami ini moodnya agak sedikit rumit untuk dipahami. Mood ngajar hikam, tanya Buya Asfi, Buya Aldomi, Buya Yunal itu. Kalau Buya Faiz, dia mood sholawatnya oke terus. Ngajar itu moodnya beda loh. Moodnya nggak nyampe, itu nggak bisa gigit orang. Di saat itulah diuji. Emang kalau nggak bisa gigit hati orang, nggak bisa nyetrum perasaan orang, terus nggak mau ngajar. Emang siapa yang menghantarkan kalimah itu ke dalam kolbu orang-orang itu? Kan Allah juga. Maka Ibnu Arabi sering mengatakan, kamu jangan berbangga dengan muridmu faham. Itu emang jatah dia dalam ilmu Allah. Juga jangan terlalu bersedih, nggak paham amat. Berarti emang dia nggak dapat jatah, udah selesai. Yang penting dia hadir berkah. Antum hadir begini sudah datang melangkah ke sini sudah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tiba-tiba sudah 1,5 jam, ini berapa? Bukan? Itu namanya waktu yang diberkahi. Ciri-ciri waktu diberkahi, kita melewati waktu yang lama, terasa sebentar tapi bermakna. Ya, semoga malam Ahad ini salah satu waktu yang bermakna. Ini masih Syuro, masih Muharram. Semoga ini awal yang baik di tahun ini dan tahun-tahun mendatang ya. Dan insya Allah kami walaupun masih muda, masih muda nggak? Tanya Mas Belang, kami masih muda nggak? Insya Allah akan berusaha istiqomah mengajar, ngaji, berzikir di sini ya. Nanti kita akan buat talqin 2 kali seminggu di surau. Nanti penanggung jawabnya Buya Dr. Aldomi. Yang nalkin gak mesti beliau,
nggak mesti saya, tapi nanti ada yang tanggung jawab, ya. Karena mesti ilmu ini mesti ditalkinkan zikirnya. Ya. Nanti di bulan-bulan tertentu ada suluk 3 hari, ada 5 hari, ada 10 hari, itikaf di surau. Insya Allah, ya. Siap ya nanti ya. Insya Allah, doain aja. Saya nggak minta antum berdonasi, siapin aja. Karena doa orang yang ngaji mustajab. Doa orang yang ngaji langsung nyampe di sisi Allah yang maha ilmu, yang maha berilmu. Ya. Baik. Ya, kita ingatkan lagi kita sampai jam 11 ya, dan saya juga adalah orang yang susah khusyuk di dalam sholat. Hampir saya sholat tidak pernah khusyuk. Ya. Dan saya baca fadilahnya ternyata harus tahu bacaannya, artinya, seolah-olah besok mau mati dan lain-lain gitu. Ribet banget mau khusyuk aja. Saya tanya sama Buya Razi, saya pengen khusyuk gimana caranya? Simple, kata beliau, hadirkan rasa malumu. Semudah itu ternyata saya ingat maksiat saya, perjinan saya, dosa-dosa saya. Nyampailah saya keseriusan, itu baru pun keseriusan saya dalam ibadah. Jadi sahabat semua, marilah kita hadirkan rasa malu kita di hadapan Allah, karena malu itu bagian daripada iman. Jadi yang di sini jangan ada yang pernah meninggi, ya, karena sejatinya kita bersujud merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan yang maha tinggi. Kalau masih ada yang merendahkan kita, serahkanlah kepada yang maha tinggi. Minta tolong Bang Dik, di akhir minta ajakan jamaah untuk turut mensukseskan pembangunan surau rumah ya. Jadi udah sedekah belum, yang sini belum ya kayaknya ya tadi ya. Itu anak muter ke sini, ke sono, saya udah nyiapin nih. Ya. Ini tadi nih, jangan lupa infak terbaiknya yang di YouTube juga ada nomor donasinya itu ya. Mudah-mudahan apa yang kalian berikan ini Allah ridho. Mudah-mudahan. Ini pertanyaan terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Saya Fajar dari Pamulang. Pertanyaannya banyak sebenarnya, tapi karena waktunya terbatas satu aja. Awalnya juga saya nggak tertarik torekat ma'rifat, tapi bapak saya yang ngajarin, nggak ngerti-ngerti Buya. Sampai Ramadan kemarin kita nonton bareng YouTube-nya Buya, baru kita ngerti. Saya pribadi yang ngerti, bapak saya udah ngerti duluan gitu ya. 2 kali saya ke tempat Bang Dik, 3 kali saya ke Ciputat, ke kantornya Ribat, nggak ketemu Buya. Akhirnya saya jadi torekat YouTubia, mursyidnya Buya. Tadinya saya mau tanya kajian-kajian, tapi saya tanya pengalaman pribadi saya. Jumat kemarin pagi saya nonton YouTube Buya, saya tertidur. Kemudian di tidur itu saya bermimpi, mursyid saya sekarang mengantar ke Buya, meminta Buya menjadi mursyid. Pertanyaannya apa maknanya? Kalaupun tidak ada maknanya Buya, saya minta doa dan ridhonya Buya untuk saya dan ayah saya supaya ilmu Allah menyerap dan kami berjalan di jalan yang lurus. Amin Allahumma. Panggil bokapnya, panggil. Di Bekasi Bang. Ya, ini pelajaran tafsir mimpi nih ya. Ya memang kalau kita mendengar apapun kebaikan lalu kita terlelap, kadang-kadang kita masuk ke dalam itu ya Buya ya. Memang saya kalau kangen sama Buya nonton YouTube taruh sini aja. Tetap nggak ketemu Buya saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Bang Fajar dan Ayahanda ya. Kami punya adab. Adab kami adalah kalau ada seorang murid sudah punya mursyid, cukup bersama mursyidnya. Cukup talqin dengan mursyid yang sudah ada dimanapun tempatnya. Tugas kami babul ilm, bab keilmuannya. Apa yang ditalkinkan guru itu nanti metodologinya, keilmuannya nanti insya Allah kami jelaskan, dalil-dalilnya. Ada orang bid'ahid nanti cara jawabnya gitu. Paling begitu ya. Jadi bagi-bagi tugas sehingga para mursyid nggak usah khawatir. Walaupun ada banyak orang ngaji sama kita, tapi saya tidak langsung terima talqin. Apalagi baiat,
sampai sekarang baiat itu paling sulit kita terima. Yang masih saya terima ngaji, talqin pun ada proses-proses, ya. Tapi yang paling pasti kami terima ngaji, mau siapapun orangnya, ya. Mau sudah maksiat 1000 maksiat itu urusan dia, yang penting mau ngaji aja, ya. Nggak mesti juga pakai kopiah, kayak Bang Fajar ini kan nggak pakai kopiah. Nggak mesti juga berjenggot kayak saya, kan Bang Ding nggak ada jenggotnya. Karena dia kalau berjenggot ubannya ketahuan, para janda langsung mundur. Satu sama Bang Dik. Apa makna mimpi ketemu seorang guru? Nah, ini tidak hanya kasusnya pada saya, misalnya dihantarkan guru mursyid kepada mursyid yang lain. Itu bukan berarti kita meninggalkan mursyid yang lama, tapi itu maknanya kamu jangan hanya ngaji kepadaku, tapi juga ngaji kepada mursyid yang lain. Dan saya sering sampaikan teman-teman, guru boleh banyak, muallim boleh banyak, mursyid cukup satu. Kecuali udah selesai satu mursyid, pindah mursyid berikut. Dan itu metode saya. Jadi selesai satu mursyid, saya minta izin, pindah ke mursyid yang minta izin, begitu terus. Ya. Minta izin ke yang pertama selalu. Ke yang pertama saya kasih tahu, saya mohon izin, pindah begitu. Sampai kemudian kita mengenal macam-macam thariqah di alam semesta ini, ya. Nah, jadi itu insya Allah maknanya selalu ngaji aja di sini, Bang Fajar, insya Allah ya. Dekatnya dari ya, jauhan saya kali, ya, jauhan kita. Ya. Dan satu hal yang bikin saya senang teman-teman, ngaji hikam itu saya nggak ada capeknya. Aslinya ini badan capek karena belum istirahat, baru turun langsung jalan lagi. Tapi kalau sudah baca hikam, itu kayak kolbu kita kayak kena cas, itu kuat lagi. Alhamdulillahirabbil. Nggak tahu Bang Dik ngantuk Bang Dik? Oh, enggak lah. Enggak ngopi aja. Ya. Oh, nggak dikasih kopi ya. Terakhir tentang penjelasan ini, beliau menjelaskan tentang kalau tadi arifin. Selain arifin, dia cuma bagi satu kelompok aja. Arifin, yang kedua jahilin, orang yang tidak bermakrifat. Bahasa kasarnya jahil. Orang yang tidak bermakrifat ini, kalau mereka berbuat, maka mereka menganggap perbuatannya, kalau baik, perbuatan yang baik. Mereka menganggap perbuatan itu adalah ciptaan mereka sendiri. Disinilah munculnya orang ingin dihargai jasanya. Di thariqah masih terjadi loh. Ya. Itulah yang membuat kenapa di banyak masjid pengurus-pengurus lama sering ngomong, kalau bukan karena saya, benar nggak? Kenapa? Karena dia melihat dia bisa mengurus masjid itu perbuatannya, bukan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang ahli ma'rifat, jika dia taat dianggap anugerah, jika dia terjebak maksiat dianggap ujian. Sedangkan ini, kelompok ini yang jahilun ini, jika dia taat dianggap Allah wajib memberi saya apresiasi, makhluk wajib hargai saya. Jika mereka maksiat, di situ mereka putus asa. Rasa harapnya hilang. Jadi pedenya hilang. Apakah kita orang yang seperti masa lalu Bang Fauzi tadi, kalau nggak baca Kanzul Aros, nggak baca Ratibul Hadad, itu gelisah. Kalau ngajar ceramah nggak pede, gitu. Berarti kita selama ini berkeyakinan pemahaman ini adalah olahan jiwa karena hebat berzikir lalu mampu menggetarkan hati orang. Padahal yang menggetarkan hati pendengar itu siapa? Allah SWT. Ini ujian muallim. Misalnya seorang guru ini bisa bikin orang nangis, bisa bikin orang ketawa. Kan ada kiai bisa bikin orang ketawa, benar nggak? Tapi nggak bisa bikin orang nangis. Ada kiai bisa bikin orang nangis, nggak bisa bikin orang
ketawa. Aneh nggak tahu nih yang mana nih, karena bukan kiai soalnya. Yang kiai dia ada banyak bini soalnya. Allahumma sholli ala sayyidina. Selama masih ada rasa sayalah yang beramal, maka selama itu juga akan ada potensi riya. Hati-hati. Kalau saya ngaji nih, lalu merasa saya berilmu, saya orang hijrah, saya orang thariqah, saya orang naqsyabandi, saya orang qadiri, saya orang sufi, ada kalimat begitu di hati, maka masih ada potensi kibrun, sombong. Nah, dulu waktu kami awal ditalkin guru, apa kata guru? Kamu jangan nilai dirimu orang yang suluk, orang thariqat, orang sufi, apalagi wali. Sebut dirimu adalah binatang buas yang liar, yang sedang dididik oleh guru. Itu dulu guru kita mengajarkan. Ya, jadi teman-teman, walaupun ngaji hikam malam ini, enggak juga mesti malam ini pasti tahajud, belum tentu juga. Kalau nggak dapat hidayah kan nggak dapat tahajud juga. Ya, usahakan malam ini tahajud, tapi kalau nggak mampu tahajud sebelum tidur witir, walaupun 1 rakaat. Nggak sanggup berdiri duduk. Ya. Saya 2 malam, ini teman-teman nggak percaya. Hari ini ajaib saya bisa jalan. 2 malam ini kemarin saya nggak bisa jalan. Lalu sholat witirnya duduk. 2 hari sholat duduk, tiba-tiba kaki keseleo. Dan nikmat sekali ketika bisa sholat berdiri, itu nikmat sekali. Ketika saya jalan, bangun tidur kita jalan, loh kok saya bisa jalan lagi? Nikmatnya bukan main. Padahal kaki udah disiram-siram air panas, gak sembuh-sembuh. Ketika tidur, Allah memperkerjakan mesinnya sendiri dalam badan kita, dan kaki kita bisa balik. Udah bisa jalan cepat tadi di bandara. Wih, enak juga nih kaki. Walaupun masih ada sedikit sakitnya. Inilah yang disebut di kitab hikam, orang yang gak sadar nikmat berjalan, Allah ambil nikmat jalannya walaupun sehari. 2 hari sebelumnya, ini suara sulit sekali keluar, kalau ngomong sakit. Tahu-tahu karena datang ke kampung Jawa Timur sana, istri saya di sana, makan ikan, terus jadi vitaminnya beres, Bang Dik. Sembuh. Sembuh. Karena vitaminnya cukup, vitamin hewaninya cukup. Dan rasanya nyaman sekali, bicara malam ini saya nikmat sekali. Padahal suara ini masih tadinya. Dan ternyata yang menyembuhkan selalu Allah. Ya. Dan kalau ada di antara sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku malam ini yang tersentuh ngaji hikam atau semua kajian-kajian yang ada di sosial media, sentuhan itu adalah anugerah dari Allah SWT. Kebetulan kami disertakan menjadi mediatornya. Ya. Walhamdulillahilladzi ja'alana minal wasail. Ya. Kami bersyukur telah menjadikan Allah menjadikan kami sebagai perantara dan mediator. Ya. Semoga Allah Ta'ala ridho kepada kita semua. Tutup doa. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Azim. Salli ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha mulia, yang maha pemurah, yang maha baik, yang maha menyayangi. Limpahkanlah kasih sayang Engkau kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ya Allah, alirkanlah, limpah ruahkan jua kasih sayang yang Engkau masukkan ke dalam kolbu baginda Rasulullah SAW, mengalir ke dalam kolbu kami yang hina, sehingga kolbu kami yang tadinya keras menjadi lembut, yang tadinya bernoda menjadi bersih dan bercahaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nuril anwar. Ya Allah, sampaikan salam kami, sayang kami, cinta kami kepada nur Engkau, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami,
Ya Allah, sebelum kajian ini mungkin hati kami masih bernoda, masih keras, masih ada syirik yang tersembunyi, masih ada sifat-sifat yang tidak Engkau ridhai, masih ada emosi-emosi yang tidak pada tempatnya, masih ada ketidaksabaran, masih ada kemarahan, apalagi marah kepada orang terdekat kami. Ya Allah, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, jika kami beranjak dari tempat ini, mohon izinkan ya Allah hati kami berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih penyabar, menjadi lebih ikhlas, menjadi tidak pemarah, menjadi tidak keras, menjadi gampang tersentuh oleh ayat-ayat Engkau, oleh hadis-hadis kalam-kalam kekasih Engkau, kalam-kalam pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami tidak tahu apakah salat kami diterima, tapi kami sangat tahu Engkau maha memaklumi semua kekurangan kami. Maka ya Allah, fa'fu anna, maafkan jika salat kami tidak sempurna, maafkan jika bacaan Quran kami masih ada ria, maafkan jika sedekah kami belumlah tulus kepada Engkau, maafkan jika pengorbanan-pengorbanan kami masih belumlah sempurna. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk waj'al lana al-a'mal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, kami memohon cinta yang melimpah ruah daripada Engkau, dan ya Allah kami memohon ciptakan bagi kami, istiqomahkan kami untuk beramal dengan sesuatu yang membuat Engkau memberikan perhatian kepada kami, dan bersamakan kami ya Allah dengan orang-orang yang istiqomah, sehingga kami belajar istiqomah kepada mereka. Allahumma ya Allah, jika kami hadir malam ini niat kami tidak benar, mohon diluruskan. Jika kami berniat sudah baik, tolong diistiqomahkan. Jika ada perasaan-perasaan ingin mencari aib orang di sekitar, mohon alihkan ya Allah menjadi mencari kebaikan-kebaikan orang lain. Allahumma ya Allah, jadikan kami orang yang sibuk dengan aib diri kami sendiri, sehingga lupa dengan aib orang lain. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'alna al-jama'ah al-marhumah. Ya Allah, jadikan kami kelompok yang saling berkasih sayang, yang menebar kasih sayang, yang mewarisi rahmatan lil alamin yang pernah Engkau berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, terakhir kami memohon, atina fid dunya hasanah, berikanlah kami keberkahan di dunia dengan mengenal Engkau dan mengenal Rasul Engkau, dengan memimpikan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan husnul khatimah. Allahumma ya Allah, wa nas'aluka ya Allah, atina fil akhirati hasanah. Kami mohon ya Allah, berikan jiwa kami keberkahan, kebahagiaan di akhirat dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami tidak muluk-muluk ya Allah, menjadi kelompok yang berjalan di depan di atas sirat seperti kilat. Jika tidak ya Allah, sekejap mata. Jika tidak ya Allah, seperti orang berkendara. Jika tidak ya Allah, orang yang cepat berlari ataupun berjalan. Tapi jangan jadikan kami ya Allah orang yang menapaki sirat, tapi dia tergelincir, dia tergores, dia tertusuk oleh kalalib nar, dari duri-duri api neraka jahannam. Allahumma syfa'na bidukhulil jannah wa ajirna minan nar. Ya Allah, mohon masukkan kami ke dalam surgamu, surga bersama Rasulmu, surga memandang keindahan wajahmu. Bebaskan kami orang yang hadir malam ini, pasangan kami, zuriat keturunan kami, murid-murid kami, siapapun yang hadir dan mendengarkan kajian ini, bebaskan semuanya dari siksa api neraka, bebaskan semuanya dari kemurkaan Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Istajib da'awatina bisirri sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah.